Rubicon milik Pak Heru Solo. Ini pasang peredam. Ini kondisi lantai setelah ditelanjangin seperti ini. Ini dia sudah ada peredam, tapi cuma sedikit ya guys. Bentuknya aneh ini, seperti apa, buah pare, tapi ini keras ini bukan rubber butil ini. Ya keras, sedikit sekali peredamnya, sedikit sekali di sana, di sini. Pak Heru ini sudah pernah ngerjakan Lexus di sini. Ini Rubiconnya pengen diperedam juga, katanya berisik. Kemarin Pak Herunya sempat tak tanya gimana hasil dari Lexusnya, mantep kok. Kalau ndak mantep ndak mobil ini ndak saya peredam lagi, katanya. Kapok, hasilnya bagus. Terus ini dia juga minta suruh ngecek audionya. Ini sudah diganti Android tadi sama power 4 channel Afik. Saya coba tadi suaranya jebret-jebret ya untuk subnya. Untuk speakernya saya cek, ini ternyata masih standar. Waktu Pak Heru beli katanya sudah diganti Rockford, tapi nggak ada yang merek Rockford di mobil ini ya, kena prank ya. Nanti mungkin saya saran ganti speakernya sama pasang DSP ya. Ini Pak Herunya ngeluh, katanya suaranya di bawah semua, suaranya nggak bisa naik. Ada ini Rubicon, dia ada speakernya nih di atas. Ini saya hari ini anak buah nggak masuk, jadi ini saya bongkar sendiri. Untuk bongkar konsolnya saya kok masih agak kesulitan. Besok mungkin nunggu anak buah masuk, kita cari berdua cara bongkarnya gimana. Kalau ini nggak dicopot, nanti bawah kok konsolnya nggak kena peredam. Sambil nunggu anak buah masuk, kita ngerjakan yang bisa dulu. Oke guys, hasil pemasangan peredam guys pada Rubicon milik Pak Heru. Hasilnya seperti ini, mantep, rapat. Benar-benar merekat, sempurna. Ini sampai motif apa, buah parenya sampai kelihatan, tandanya merekat dengan sempurna. Terus di dinding samping itu, lingkar itu, kemarin Pak Heru pesen minta dikasih peredam juga untuk atapnya. Atapnya sudah kita redam, nanti peredam orinya dipasang di bawahnya ini. Jadi kalau untuk bagian atap ya guys, untuk bagian atap, ini atapnya ini kan bukan besi ini. Ini kalau saya ketok, dia suaranya tetap kenceng, tetap keras suaranya. Dan lagi kita di atap itu nggak bisa nutup full, karena yang bagian ini nanti kelihatan. Yang tertutup kan hanya bagian sini ya. Kemarin dibelikan yang katanya peredam itu, dia nggak ngefek. Pak Heru minta ini dikasih peredam, cuma ini saya ketok kok masih lumayan kenceng ya.
tapi otomatis pasti berkurang lah untuk kalau kena air, tapi masih ada bunyi saya kira. Terus untuk bagian sisi dalam sini ini juga kita peredam sampai mentok yang kita bisa ya dapat. Ini konsol sudah kita buka, ternyata dalamnya ada perangkat elektronik, jadi kita peredam bagian yang bisa diperedam. Untuk bagian selebor belakang sudah rapat guys, kanan kiri rapat semua. Bisa bagus sekali ini. Ini kalau dilihat dari bagian belakangnya guys. Ya, untuk atap nanti ingin dicoba. Saya tidak yakin bisa sekedar kalau seperti mobil Jepang yang atapnya bisa dipasang peredam full. Dan ini bahannya juga kalau kena air kayak keras ini. Ini dia ada 2 lapis, jadi lapis yang dapat tembus keluar. Ini yang ini gelembung ini kan dalamnya kosong. Ini kalau kena air pasti bunyi, tapi kita nggak bisa pasang peredam di situ guys, nanti tampilannya kelihatan jelek. Untuk bagian belakang juga nggak diperedam. Emang mobil kalau jenis-jenis yang banyak gede itu pasti lebih berisik daripada mobil-mobil yang banyak kecil. Ya, contoh kayak mobil ini Jeep banyak gede sekali, atau Fortuner, Pajero itu kan banyak juga gede. Itu kalau posisi jalan pasti dia lebih berisik daripada kita bandingin kayak Innova, atau kalau sedan lebih enak lagi ya. Ini dengan dipasang peredam mengurangi tingkat kebisingan. Oke guys, hasil lantai, tepong dan plafonnya seperti ini. Proses nanti meredam untuk pintu-pintunya. Bagian pintu guys, ini pintu belakang, ini bagian pintu depan. Proses bukanya panel penutupnya ini yang agak ribet ya. Biasa kalau mobil-mobil Eropa memang bentuknya seperti ini, atau mobil-mobil Jepang yang premium biasanya dia bentuknya seperti ini. Ini bagian pintu dalamnya, nanti kita pasang peredam ya. Proses bongkar ininya yang tapi caranya masih makan waktu, soalnya rel kacanya ini dia ngikut di situ. Ini kacanya posisinya sekarang ini di lakban biar nggak turun guys ya. Sementara proses pemasangan peredam, hasil peredaman pada dalam pintu guys. Hasil suaranya
Ini kalau yang nggak diperedam mantep nih, seperti tembok. Bagian pintu belakang, bagian dalam, pintu tengah bagian kanan, rapet, pintu bagian sopir sedang proses. Lihat guys, ini hasil peredaman pintu bagian sisi dalam ya, benar-benar bisa mengikuti lekuk bodi mobilnya. Ini memang sengaja untuk bagian baut-baut nggak saya lubang ya, tapi ini bisa kelihatan letak bautnya di mana, bisa kelihatan. Jadi besok andai kata ada perbaikan pintu itu, si tukang servisnya itu ngerti, dia bautnya itu ada letaknya, ada di mana aja ngerti. Tinggal di cutter bagian sisi bautnya, terus dibuka. Ini tutupnya bisa dibuka. Kalau peredam rubber butil nggak bisa seperti ini guys. Ini seperti ini nggak bakal kelihatan. Ini tekuan tajam seperti ini, kalau di roll rubber butil pasti sobek aluminium foilnya. Mantap, benar-benar mantap kalau bisa. Pintu yang bagian sebelah kanan. Hasil pintu bagian belakang guys. Saya mau cerita sedikit ya. Kemarin sempat ada yang tanya, dia sudah beli bahan peredam diesel, terus tanya untuk masangin. Dia orang Pekalongan ya guys, orang Pekalongan, mau masangin bisa. Saya bilang bisa, cuma saya buka ongkosnya, dia merasa ketinggian, mahalan. Terus saya bilang, di Semarang itu ada yang sering pasang, mungkin waktunya juga cepet, 1 hari jadi. Terus dia kasih screenshot pada saya, dia ternyata sudah menghubungi bengkel itu. Di bengkel itu menyatakan tidak sanggup untuk memasang peredam aspal, dan bilang peredam aspal itu jelek, makanya dia tidak mau pasang. Dia biasa pasang rubber butil, dan kalau bahannya bawa sendiri tidak sanggup ya. Bedanya bengkel yang idealis sama komersial seperti itu guys. Jadi kalau yang idealis tetap mau pasang. Ini memang pasangnya lebih susah dari rubber butil, makanya banyak bengkel sekarang pada tidak mau pasang peredam aspal, dan sugestikan kalau peredam aspal itu jelek. Sebenarnya bukan jelek, tapi karena bengkel-bengkel itu sudah terbiasa masang rubber butil itu mudah, jadi dia kalau untuk pasang peredam aspal nggak mau. Kalau saya biasa pasang peredam aspal, pasang rubber butil tambah seneng, tetap saya kerjakan. Cuma ini kalau diibaratkan tuh gini guys,
Ini kita kalau beli bahannya sendiri kan nggak begitu mahal ya. Yang mahal itu kan ongkos bongkar pasang, terus untuk pemasangan bisa rapi, itu yang harusnya dihargain. Jadi ibaratnya kalau kita mau bangun rumah itu, kalau beli bahannya aja tanpa ongkos tukangnya mungkin hemat banyak, mungkin murah. Cuma kan nggak bisa untuk pasang sendiri, untuk membangun rumah sendiri, jadi butuh tukang. Nah, tukang itu mungkin pakainya banyak, makanya ongkosnya bisa hampir 50-50 sama bahan bangunannya ya guys. Ini cuma sekedar cerita aja. Kalau mau pasang peredam rubber butil di sini, saya tambah seneng karena masangnya lebih mudah, lebih cepat. Cuma kalau untuk kualitas bagus menurut saya ya peredam aspal. Aspal aja Visel guys. Kalau automat itu berat. Kalau ini Visel ini beratnya sama dengan rubber butil. Ini makanya Pak Edi ini kemarin sempat tanya, kalau pakai rubber butil bagus mana? Bagus aspal Pak. Kalau mau pakai rubber butil boleh, saya punya, saya juga masang, saya lebih seneng. Tapi kalau untuk bagus tetap ini, saya lebih susah masangnya, tapi lebih puas hasilnya. Setelah pemasangan peredam selesai, panel-panel kita kembalikan seperti pada semula. Kita sebelum menaikkan jok, kita vakum untuk bersihkan interiornya. Dan ini untuk bagian atapnya yang dulunya dikira peredam, ini sudah kita pasang kembali, rapi kembali seperti semula ya. Ini sedikit review pemasangan peredam Rubicon milik Pak Heru Solo.